Oke, mari kita mulai kelas kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami memohon pertolongan Tuhan untuk membimbing kelas kami. Bantu para siswa yang sementara belajar melalui video ini dimanapun mereka berada. Bantu kami agar kami boleh mengerti, memahami, dan menghidupkan, melakukan semua pelajaran yang telah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, selamat datang di kelas agama. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran lanjutan mengenai perumpamaan. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah mempelajari perumpamaan mengenai yang hilang. Khususnya, kita telah mempelajari tentang perumpamaan dari domba yang hilang. Nah, domba itu lambang dari manusia yang hilang, dan gembala yang mencari domba itu adalah Yesus. Saat ini kita akan mempelajari satu perumpamaan mengenai penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Kapan itu penghakiman terakhir? Seperti yang kita pelajari bahwa penghakiman terakhir terjadi ketika Yesus datang kembali ke dunia ini dan akan menghukum orang-orang yang jahat dan menyelamatkan orang-orang yang benar yang percaya kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 25. Kita buka Alkitab kita, Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia itu adalah Yesus, anak manusia datang ke dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi seperti yang tadi kita gambar, ini Yesus datang bersama dengan malaikatnya, seluruh malaikat datang bersama-sama dengan Yesus ke dunia. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus akan melakukan penghakimannya. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan, seluruh manusia akan dikumpulkan di hadapannya, dan Yesus akan memisahkan mereka dari seorang daripada seorang, dipisahkan, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Nah, jadi kalau para gembala itu tidak menggabungkan kambing dan domba, tetapi memisahkan yang mana yang kambing, yang mana yang domba. Nah, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, domba-domba di sebelah kanan, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi dipisahkan itu kambing dan domba. Untuk apa? Nah, nanti kita lihat tujuan dipisahkan. Jadi Yesus datang di langit bersama-sama seluruh malaikat surga bersemayam. Nah, ini orang-orang yang di sini, adik-adik, ini akan siap untuk dihakimi. Ada yang untuk menerima penghukuman kekal atau kebinasaan yang kekal, dan juga ada yang akan dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Selanjutnya, nah Yesus dikatakan di ayat yang tadi yang telah kita baca, memisahkan domba dan kambing. Nah, domba itu di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Nah, seperti yang kita ketahui, domba ini adalah makhluk yang penurut, binatang yang penurut. Sedangkan kambing ini susah sekali diatur, dia nakal. Nah, apa sih artinya? Nah, kambing yang di sebelah kiri adalah orang-orang yang jahat, melambangkan orang-orang yang jahat. Sedangkan domba yang ada di sebelah kanan itu melambangkan orang-orang yang baik. Lalu Tuhan Yesus memisahkan kambing dan domba, tujuannya adalah untuk mengadakan penghakiman yang terakhir, dihakimi, memberikan upah kepada yang jahat dan upah kepada yang baik. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada domba yang di sebelah kanan. Nah, Yesus sebagai raja, dia menghadap ke kanan dan berkata kepada domba yang di sebelah kanan, kepada orang-orang yang benar, untuk memberikan hadiah bagi mereka yang berbuat kebajikan. Matius pasal 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Tuhan Yesus memberikan upah kepada domba ini atau kepada orang-orang yang baik, yang benar. Sebab ketika aku lapar, Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku, mendatangi aku, menengok aku ketika aku dalam penjara. Tuhan Yesus berkata kepada para domba atau kepada orang-orang yang benar yang ada di sebelah kanan. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu itu memberi aku makan ketika aku kelaparan. Ketika aku sakit, kamu rawat aku. Ketika aku sedang di penjara, kamu menjenguk aku. Kamu memberikan aku pakaian ketika aku telanjang. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan ketika aku tidak punya tempat tinggal, kamu memberikan aku tempat tinggal. Lalu mereka berkata, ini domba-domba atau orang-orang yang benar ini kebingungan. Tuhan, memangnya kapan kami memberi kamu makan? Memangnya kapan kami memberikan Tuhan itu minuman, pakaian, dan tempat tinggal? Memangnya kapan sih kami telah melakukan kebaikan kepada Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, dalam Matius 25 ayat 40. Dan Raja itu, Yesus itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, manusia, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia, kita telah melakukannya untuk Yesus. Kita telah melakukannya untuk Yesus. Jika kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia, berarti kita melakukannya juga untuk Tuhan. Sama seperti kalau kita menghina manusia, kita menghina pencipta kita. Menjelek-jelekan manusia atau teman kita, katain dia, dasar kamu jelek, berarti kita mengatai Tuhan kita. Sama seperti itu. Kalau kita berbuat baik kepada orang, kita juga berbuat baik kepada Tuhan. Nah, sama itu. Selanjutnya, orang benar yang melakukan kebaikan menerima hadiah. Hadiah untuk para domba itu, untuk orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Hadiahnya adalah masuk ke surga. Hebat kan itu hadiahnya? Jadi mereka menerima upah mereka sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana nasib para kambing atau orang-orang jahat di sebelah kiri? Nasibnya apa sih ini mereka ini? Kalau nasib akhir dari orang-orang baik ya masuk ke surga karena mereka selalu berbuat kebajikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita lihat nasib orang jahat ini. Nasib para kambing. Orang-orang yang jahat dihukum di dalam neraka. Perhatikan ini, dalam Matius pasal 25 ayat 41. Dan Yesus berkata kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah, pergilah dari hadapanku, hai kamu, orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Orang-orang yang jahat akan dihukum bersama dengan iblis dan para malaikat iblis. Sebab, ayat 42, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka juga bertanya kebingungan. Tuhan, kapan aku tidak memberikan kamu makan? Kapan aku tidak memberi kamu minum? Kapan aku tidak merawat Tuhan ketika Tuhan sakit? Lihat, mereka itu tidak mau menolong orang yang kelaparan dan kehausan. Mereka cuek kepada orang yang susah. Oleh karena itu Yesus berkata dalam ayat 45, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan akhirnya mereka menerima hukuman kekal. Tidak menerima keselamatan, mereka binasa selama-lamanya. Oleh karena apa? Mereka tidak mengasihi Tuhan. Kesimpulannya, makna rohani dari cerita ini, Tuhan akan menghakimi manusia berdasarkan apa yang telah mereka lakukan sewaktu mereka hidup. Dalam Matius 16 ayat 27 dan Yohanes 5 ayat 29. Kita akan dihakimi berdasarkan apa yang kita lakukan. Poin yang kedua sebagai kesimpulannya, orang yang beriman kepada Yesus akan menghasilkan buah-buah kebaikan.